Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aulia dari kelas 11 Bahasa. Untuk memenuhi tugas remedial sejarah Indonesia, pada video kali ini saya akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara, sehingga di bulan Januari hingga Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan yang berada di Kalimantan Timur, dan Samarinda yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Jepang kemudian berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Indonesia kepada pemerintah militer Jepang. Apa tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia? Alasan Jepang datang dan melakukan penyerangan di Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti aluminium dan minyak bumi. Selanjutnya, organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Yang pertama, ada organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Gerakan 3A. Jepang membentuk perkumpulan yang dinamai Gerakan 3A untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat, yakni M.R. Syamsuddin sebagai ketua dan dibantu beberapa tokoh lain, seperti Sultan Pamuntjak. Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Namun, Gerakan 3A masih tidak bisa mendapat simpati dari rakyat. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif. Bulan Desember 1942, Gerakan 3A dinyatakan gagal. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan selanjutnya adalah Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Sebagai ganti Gerakan 3A yang dibubarkan karena dianggap kurang efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. PUTRA dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki 4 serangkai. 4 serangkai terdiri dari Soekarno, Mohatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Dengan restu Jepang, Putra pun didirikan pada 16 April 1943. Tujuan Putra adalah membangun menghidupkan hal-hal yang dihancurkan oleh Belanda. Selanjutnya ada organisasi semi-militer. Organisasi semi-militer yang pertama ada Seinendan. Seinendan dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Tujuannya adalah untuk mendidik dan melatih pemuda pribumi agar dapat menjaga pertahanan. Jepang sebenarnya membutuhkan para pemuda terlatih ini untuk jadi prajurit perangnya. Rencananya, Seinendan akan ditempatkan sebagai barisan cadangan yang akan mempertahankan garis belakang. Pembinaan Seinendan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri bagian pengajaran, olahraga, dan Seinendan atau Korps Pemuda. Pemuda yang direkrut yang berusia 14-22 tahun. Tidak hanya pemuda di desa dan sekolah, Jepang juga merekrut hingga ke pabrik dan perumahan. Organisasi semi-militer yang kedua adalah Barisan Pelopor. Pada pertengahan 1944, Jepang mengadakan rapat Chosangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Salah satu yang jadi bahasan pada rapat itu adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran di kalangan rakyat untuk membangun persaudaraan segenap rakyat. Hal itu dibutuhkan dalam rangka mempertahankan tanah air. Keinginan itu diwujudkan dengan membentuk Barisan Pelopor pada 1 November 1944. Selanjutnya adalah Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang Militer.
Yang pertama ada Heiho. Heiho merupakan organisasi bentukan Jepang yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk memperkuat pertahanan angkatan udara, laut, dan kepolisian. Heiho tidak hanya ditugaskan di Indonesia, tetapi juga di seluruh daerah penduduk Jepang seperti Burma, Vietnam, Singapura, dan Malaya. Kegiatan utamanya adalah membangun pertahanan, menjaga kamp pertahanan, dan membantu tentara Jepang di dalam peperangan. Organisasi militer yang selanjutnya ada PETA atau Pembela Tanah Air, yang merupakan organisasi bentukan Jepang untuk memperkuat Heiho pada 3 Oktober atas usulan Gatot Mangkupraja kepada Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Pembentukan PETA didasarkan peraturan pemerintah Jepang yaitu Osamu Senendan nomor 44. Anggota yang direkrut berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Total anggotanya lebih dari 37 orang dari Pulau Jawa dan lebih dari 20 orang dari Pulau Sumatera. Yang terakhir adalah dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Salah satu dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi adalah bentukan barisan Romusa di setiap daerah. Apa sih Romusa itu? Romusa itu adalah sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang kepada penduduk Indonesia saat masa penjajahan. Tujuan Jepang membentuk Romusa adalah karena Jepang membutuhkan bantuan untuk proses pembangunan seperti kubu pertahanan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan lapangan udara di Indonesia. Tujuan Romusa adalah mempekerjakan masyarakat secara sukarela untuk memproses pembangunan dan propaganda Jepang. Propaganda yang dilakukan Jepang untuk membentuk barisan Romusa yang bertugas membela negara dan membangun kemakmuran. Tenaga kerja Romusa kebanyakan diambil dari desa-desa, mereka yang bekerja sukarela dan sifatnya sementara. Tenaga kerja juga dikirim ke luar negeri seperti Burma, Malaysia, Thailand, dan Indochina. Romusa berdampak pada tenaga kerja yang mengalami siksaan dan kelaparan. Mereka dipaksa terus melakukan pekerjaan berat seperti menggempurkan batu-batu di pegunungan hingga menebang kayu di hutan. Para pekerja juga mendapatkan siksaan ketika bekerja. Dampak Romusa bagi bangsa Indonesia membuat banyak kematian, kesakitan, kekurangan makan, sampai terjadi banyak kecelakaan ketika kerja.